Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Oke, perkenalkan nama saya Fatma Sari Sagala dengan NIM 0306231041. Saya dari PGMI 2 Stambuk 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oke, kita mulai saja masuk ke sejarah. Nah, sejarah Palang Merah ini bermula pada tanggal 24 Juni tahun 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Nah, pasukan Prancis dan Italia saat itu sedang bertempur melawan pasukan Assyria dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Nah, pada hari yang sama, seorang pemuda dari Swiss yang bernama Henry Dunant tiba di sana dengan harapan dapat bertemu dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Waktu itu, bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergentar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat segera bertindak dan mengkoordinasi bantuan untuk mereka. Oke, itu tadi sejarah singkat dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, kemudian kita masuk ke gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional yang terdiri dari 3 komponen. Nah, apa itu? Nah, yang pertama yaitu Komite Internasional Palang Merah atau KIPM, International Committee of the Red Cross, atau yang bisa disingkat dengan ICRC. Nah, yang kedua, Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Nasional di seluruh dunia yang terdapat 179 anggota. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Federasi Internasional dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Oke, kemudian kita masuk ke mandat ICRC. Nah, mandat ini terdiri dari 4. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada korban militer maupun sipil sebagai akibat dari konflik bersenjata. Yang kedua, memberikan bantuan sandang dan pangan, medis atau sanitasi kepada korban konflik bersenjata. Nah, yang ketiga, mempersatukan keluarga yang terpisah akibat perang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan penyebaran HPI dan dasar gerakan. Oke, kemudian kita masuk ke Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit. Nah, IFFC atau lebih dikenal dengan Federasi Internasional, sebelumnya dikenal dengan nama Federasi Palang Merah. IFFC didirikan setelah Perang Dunia yang pertama, yaitu pada tahun 1919 oleh Henry Montgomery Davidson, Ketua Komite Palang Merah Amerika. Prinsip pendiriannya didasarkan pada situasi sosial yang sangat mengkhawatirkan pada periode pasca perang. Situasi ini memerlukan kerjasama yang kuat antar pemimpin Palang Merah untuk meringankan penderitaan manusia. Bagian terpenting dari kegiatan Federasi Internasional ini adalah menyediakan dan koordinasi bantuan kepada para korban bencana alam dan epidemi. Oke, kemudian kita masuk ke mandat IFFC. Nah, yang pertama itu adalah menggiatkan pembentukan dan pengembangan perhimpunan nasional di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bertindak selaku koordinator dan perantara antar perhimpunan nasional. Yang ketiga, memberikan saran dan membantu perhimpunan nasional dalam koordinasi bantuan internasional untuk korban bencana alam dan pengungsi di luar daerah pertikaian. Yang keempat, yaitu membantu program pengembangan kesiapsiagaan bantuan bencana alam dari perhimpunan nasional. Yang kelima, mengkoordinir dan menggiatkan pertukaran gagasan kemanusiaan bagi pendidikan remaja dan pemuda antar perhimpunan nasional dalam rangka membina persahabatan menuju terwujudnya perdamaian di seluruh dunia. Yang keenam, membantu program penyebarluasan HPI dan prinsip dasar gerakan-gerakan. Oke, kita kemudian masuk ke kegiatan perhimpunan. Nah, kegiatan perhimpunan ini ada 9. Yang pertama, kesiapan dalam bencana alam atau konflik. Yang kedua, pendirian atau pengaturan rumah sakit. Ketiga, pertolongan pertama. Yang keempat, pelantikan perawat dan pekerjaan pertolongan pertama. Nah, yang kelima, donor darah atau pencarian darah. Yang keenam, kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, bantuan bagi orang tua dan cacat. Yang kedelapan, perawat anak. Kesembilan, program pemuda. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, ini terdiri dari 7. Yang pertama, kemanusiaan. Kedua, kesamaan. Yang ketiga, kenetralan. Keempat, kemandirian. Kelima, kesukarelaan. Keenam, kesatuan. Ketujuh, kesemestaan.
Nah, kemudian kita masuk ke lambang gerakan palang merah dan bulan sabit. Nah, lambang memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal, yang kedua sebagai tanda pelindung. Oke, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa gerakan ini terbentuk oleh pemuda asal Swiss yang bernama Henry Dunant, dan gerakan ini juga merupakan jaringan kemanusiaan yang terdiri dari Komite ICRC, IFRC, dan Perkumpulan Nasional. Gerakan ini didirikan untuk membantu korban yang terluka dalam medan perang tanpa membedakan latar belakang. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Saya tutup dengan salam. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.